Jadi dakwah ini artinya mengajak, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan. Tidak mesti di mimbar ya. Di rumah dengan anak istri mengingatkan, ayo sekarang waktunya sholat, ayo kita sholat. Sekarang waktunya ngaji, ayo kita ngaji. Sekarang waktunya baca Quran, ayo kita baca Quran. Jangan lupa zikir ya. Nah, itu juga namanya dakwah. Jadi dakwah ini umum. Hanya saja orang-orang yang ceramah sesuai yang awal tadi, harus dia memiliki kapasitas, memiliki ilmu yang cukup untuk menyampaikan agama. Nah, jangan orang yang tidak paham agama, tidak paham ilmu hukum-hukum, kemudian dia malah berceramah mengenai ilmu agama. Nah, tapi kalau misalnya saya paham mengenai kepentingan sholat 5 waktu, ya, saya paham sholat 5 waktu hukumnya wajib, berjamaah hukumnya ini, kemudian fadilahnya barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian meninggalkan rumahnya menuju ke masjid, maka setiap langkahnya Allah beri dia derajat, Allah hapuskan dia, Allah tulis dia satu kebaikan, hapuskan dia satu dosa, Allah angkat dia satu derajat. Nah, dan banyak fadilah-fadilah yang lain, maka dia boleh ceramah mengenai pentingnya sholat apa yang dia ketahui. Nah, seperti itu. Jadi orang ceramah boleh-boleh saja, siapa-siapa saja boleh, hanya saja dia harus paham kapasitas apa yang dia bicarakan. Jangan orang bicara, orang tidak paham masalah agama, kemudian dia bicara masalah agama. Dan banyak sekarang ini banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah sobat KR sekalian, di kesempatan kali ini di cuaca yang lagi mendung, Masya Allah, banyak banjir di mana-mana. Kita berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan kita, Allah selamatkan keluarga kita, kampung kita, negara kita dari bencana-bencana yang melanda. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala bebaskan negeri kita dari virus ya yang sudah lama melanda di negeri kita yang tercinta ini. Baiklah, di kesempatan kali ini saya ingin menanggapi pertanyaan yang ada di kolom komentar. Pertanyaannya, apa perbedaan antara dakwah dan ceramah? Nah, ini sedikit menggelitik ya, perbedaan antara dakwah dan ceramah. Ya, secara garis besarnya, da'a yad'u da'watan ya. Da'a yad'u da'watan. Kalau dakwah itu memang asal katanya dari bahasa Arab, sedangkan ceramah ini ya bahasa Indonesia. Ceramah ini memberi nasihat, ceramah atau kultum, biasanya kuliah 7 menit ya. Ini dari akar kata bahasa Indonesia. Baiklah, kita akan membahas sedikit yang sebagaimana yang saya pahami dengan segala keterbatasan ilmu. Saya akan mencoba menguraikan sedikit perbedaan antara dakwah dan ceramah. Da'a yad'u da'watan ya, berdakwah. Dakwah ini artinya adalah mengajak. Ya. Dakwah artinya adalah mengajak. Nah, namanya mengajak ini bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan ya. Bahkan dakwah bil hal afsahu min dakwah bil lisan ya. Dakwah dengan perbuatan ini lebih utama, lebih berpengaruh daripada dakwah hanya sekedar ucapan saja. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Ternyata dia sendiri tidak sholat. Tapi dengan kita sering pulang
bawa mondar-mandir ke masjid, apalagi dengan kita ajak dia ke masjid. Nah, ini lebih memberi kesan kepada orang yang kita dakwai. Jadi dakwah ini artinya mengajak, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan, tidak mesti di mimbar ya. Di rumah dengan anak istri mengingatkan, ayo sekarang waktunya sholat, ayo kita sholat. Sekarang waktunya ngaji, ayo kita ngaji. Sekarang waktunya baca Quran, ayo kita baca Quran. Jangan lupa zikir ya. Nah, itu juga namanya dakwah. Jadi dakwah ini umum. Bahkan para ulama ya, para kiai, para ustadz yang mengajarkan ilmu kepada santrinya, memang ini namanya ta'lim wa ta'alum, belajar dan mengajar ya, mengajarkan ilmu. Akan tetapi di dalam mengajarkan ilmu agama ini ada esensi dakwahnya. Agar apa? Agar orang itu paham agama, sehingga kembali ke jalan yang benar, memahamkan agama kepada orang-orang, sehingga orang tersebut bisa mengamalkan agama. Ini pun dakwah juga. Memang hakikatnya dia mengajar ilmu, tapi di dalamnya ada unsur dakwahnya. Nah, tapi perlu diingat, mengajarkan ilmu ini juga termasuk dalam dakwah, ya. Akan tetapi dakwah ini belum tentu mengajarkan ilmu. Nah, harus kita bedakan mana mengajar dan mana mengajak. Kalau dakwah artinya mengajak. Kalau mengajar, nah ini memberikan ilmu dan di dalamnya pun ada dakwahnya juga, ya. Mengajar ilmu tentang sholat, mengajar ilmu tentang hukum-hukum agama, ini pun ada dakwah di dalamnya. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan sedikit, setiap mengajar ada mengajak di dalamnya, tapi tidak setiap mengajak ada mengajar di dalamnya, ya. Ingat sekali lagi, setiap mengajar ustadz, kiai, guru yang mengajarkan agama itu pun ada unsur mengajaknya. Akan tetapi tidak setiap mengajak ya, tetapi mengajak dakwah ini tidak mesti ada unsur mengajarnya, ya. Kalau mengajak tidak mesti mengajar, tapi kalau mengajar sudah pasti mengajak. Nah, itu yang sedikit perbedaan. Jadi kalau dakwah itu umum, semua bisa. Orang alim bisa dakwah, orang bodoh pun bisa dakwah. Yang didakwahi kenapa orang bodoh? Ya, orang maksudnya bukan berarti orang bodoh ini orang yang tidak tahu apa-apa, ya, maknanya yang tidak alim, ya. Orang alim ya orang pesantren yang paham agama, walaupun tidak pesantren tapi dia berguru dengan seorang ustadz di masjidnya ataupun di kampungnya, sehingga dia jadi orang yang alim paham agama. Dan orang yang umum, nah kita pakai bahasa orang awam saja ya, jadi jangan orang bodoh. Dan baik orang alim dia bisa berdakwah, dia bisa mengajar, dia juga sekaligus bisa berdakwah. Nah, orang awam yang bukan alim, walaupun dia tidak bisa mengajar, belum bisa mengajar, tapi dia bisa berdakwah. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau orang alim bisa mengajar dan mengajak, kalau orang awam hanya mengajak saja. Apa yang diajarkan? Ya mungkin kalau yang diajarkan yang tahu-tahu saja, yang misalnya cara sholat, ya karena memang dia sudah paham masalah sholat, ya dia mengajarkan masalah sholat. Tapi kalau untuk masalah ilmu-ilmu yang lain, ya kita serahkan kepada ahlinya. Akan tetapi untuk masalah mengajak orang ke masjid, mengajak orang untuk ngaji, mengajak orang untuk sholawatan misalnya, nah ini tidak mesti membutuhkan ilmu yang banyak. Yang penting dia tahu fadilahnya, tahu kewajibannya, tahu keutamaannya, maka dia sudah bisa mengajak. Seperti itu. Ini perbedaan antara mengajak dan mengajar terlebih dahulu. Kemudian
Yang kedua adalah ceramah. Jadi kalau dakwah itu tidak mesti ceramah, ya. Dakwah tidak mesti ceramah. Nah, sekarang kalau ceramah yang dimaksud ya mungkin ceramah memberikan nasihat kepada orang-orang, ceramahnya ustadz ini, ustadz itu. Nah, ataupun bisa jadi ceramah itu menyampaikan agama, menyampaikan ilmu agama. Nah, maka ceramah itu bisa diartikan mengajar dan bisa juga diartikan mengajak. Nah, hanya saja orang-orang yang ceramah sesuai yang awal tadi harus dia memiliki kapasitas, memiliki ilmu yang cukup untuk menyampaikan agama. Nah, jangan orang yang tidak paham agama, tidak paham ilmu hukum-hukum, kemudian dia malah berceramah mengenai ilmu agama. Nah, tapi kalau misalnya saya paham mengenai kepentingan sholat 5 waktu, ya, saya paham sholat 5 waktu hukumnya wajib, berjamaah hukumnya ini, kemudian fadilahnya barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian meninggalkan rumahnya menuju ke masjid, maka setiap langkahnya Allah beri dia derajat, Allah hapuskan dia, Allah tulis dia satu kebaikan, hapuskan dia satu dosa, Allah angkat dia satu derajat. Nah, dan banyak fadilah-fadilah yang lain, maka dia boleh ceramah mengenai pentingnya sholat apa yang dia ketahui. Nah, seperti itu. Jadi orang ceramah boleh-boleh saja, siapa-siapa saja boleh, hanya saja dia harus paham kapasitas apa yang dia bicarakan. Jangan orang bicara, orang tidak paham masalah agama, kemudian dia bicara masalah agama. Dan banyak sekarang ini banyak sekali baru paham 1-2 hadis, baru paham 1-2 ayat, kemudian dia sudah berani ceramah, sudah ayatnya keliru-keliru, kefahamannya pun keliru. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita memberanikan diri untuk menyampaikan agama di khalayak umum, sesuatu yang bukan kapasitas kita. Nah, seperti itu. Jadi bedanya, kesimpulannya, kalau dakwah itu tidak mesti ceramah. Dakwah ini umum, bisa mengajak orang di mana saja, baik itu dengan mengajar, baik itu dengan ceramah, baik itu dengan tulisan-tulisan misalnya. Nah, ini pun namanya berdakwah. Nah, hanya saja kalau ceramah ini orang menyampaikan ilmu agama, menyampaikan hukum-hukum, menyampaikan mengenai yang halal, yang haram, ya, dan lain sebagainya. Ini harus memiliki kapasitas yang mumpuni. Tema yang dia bicarakan, dia harus paham mengenai tema itu, sehingga tidak asal bicara sehingga menyesatkan kepada yang mendengar. Wallahu a'lam. Mungkin cukup sekian, ya. Bagi yang bertanya, itu pendapat saya mengenai bedanya antara dakwah dan ceramah. Nah, kalau kita bagaimana ini, misalnya jamaah tabligh, ya dakwah saja. Kalaupun memang disuruh ceramah misalnya, ya sudah, dia bicara apa yang dia ketahui. Banyak kitab-kitab yang dibaca oleh jamaah tabligh, baik itu Fadilah Amal, kemudian Muntakhab Hadis, ya, kitab-kitab yang mengumpulkan fadilah mengenai setiap amal ataupun hadis-hadis pilihan, ya. Itu dibaca, nggak usah, tidak perlu ngalur ngidul kesana yang entah kita tidak tahu sumbernya, karena memang banyak bayan-bayan dari jamaah tabligh yang sepertinya kurang sesuai dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dikarenakan kefahaman yang terlalu rendah ataupun kurang belajar mengenai hadis. Jadi seperti itu. Jangan sampai kita menyampaikan agama, menyampaikan hadis atau menyampaikan fadilah, menyampaikan hukum yang tidak sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an dan yang Rasulullah SAW telah jelaskan di dalam hadisnya, di dalam ucapannya, baik perbuatan. Seperti itu.
Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.